rekan, selamat datang di Coffee Summary. Udah siap kan untuk konten seru lainnya? Let's summarize. Rekan-rekan, kali ini pembahasan masih tentang sistem hukum penindakan keimigrasian di berbagai negara. Kali ini pembahasan ke salah satu negara, yakni Amerika Serikat. Sistem hukum penindakan keimigrasian di Amerika Serikat atau AS merupakan salah satu aspek tata kelola negara yang paling kompleks dan dinamis, dirancang untuk menjaga kedaulatan perbatasan sambil mengakomodasi kebutuhan ekonomi dan kemanusiaan global. Secara umum, penindakan ini mencakup serangkaian proses mulai dari pencegahan masuk ilegal hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi, termasuk penahanan, deportasi, dan penuntutan pidana. Dikelola utamanya oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri atau Department of Homeland Security (DHS) yang dibentuk pasca serangan teroris 11 September 2001 untuk menekankan integrasi antara keamanan nasional dan pengelolaan migrasi. Sistem ini melibatkan agen-agen kunci dengan peran spesifik. US Immigration and Customs Enforcement atau ICE bertanggung jawab atas penegakan hukum internal seperti investigasi terhadap pelanggaran imigrasi di dalam negeri dan operasi deportasi. Sementara itu, US Customs and Border Protection atau CBP fokus pada pengawasan perbatasan darat, laut, dan udara, termasuk patroli di lebih dari 3.000 mil perbatasan selatan dengan Meksiko. US Citizenship and Immigration Services atau USCIS menangani aspek administratif seperti pemberian visa dan verifikasi status imigran, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam penindakan enforcement. Pada tahun 2025, di bawah administrasi Trump kedua yang dipimpin oleh Sekretaris DHS Kristi Noem, sistem ini menghadapi peningkatan arus migrasi dari Amerika Latin dan wilayah lain akibat konflik global, perubahan iklim, serta faktor ekonomi, sehingga menangani jutaan kasus setiap tahun. Data terkini menunjukkan bahwa dalam 200 hari pertama administrasi ini, lebih dari 352.000 penangkapan migran ilegal dilakukan, dengan 324.000 deportasi berhasil dieksekusi, dan lebih dari 1,6 juta individu meninggalkan AS secara sukarela atau dipaksa akibat kebijakan ketat. Prioritas penegakan difokuskan pada ancaman keamanan publik, seperti anggota geng transnasional atau pelaku kejahatan serius, dengan deportasi mencapai lebih dari 12.000 individu per bulan. Pendekatan ini bersifat reaktif, seperti respons terhadap pelanggaran yang terdeteksi melalui tips masyarakat atau operasi lapangan, maupun proaktif, memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem pemantauan data biometrik, drone perbatasan, dan kerjasama internasional dengan negara mitra untuk mengidentifikasi potensi pelanggar sebelum mereka memasuki wilayah AS. Namun sistem ini sering dikritik karena dampaknya terhadap hak asasi manusia, terutama dalam kasus pemisahan keluarga, kondisi detensi yang tidak manusiawi, serta overcrowding di fasilitas penahanan, yang mencerminkan ketegangan antara keamanan nasional dan nilai-nilai demokrasi, serta prinsip due process. Dibandingkan dengan Indonesia, penindakan keimigrasian di AS tampak lebih terfragmentasi dan berorientasi pada keamanan global. Sementara di Indonesia, dikelola secara lebih sentralisasi di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi atau Dirjen Imigrasi dalam Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan penekanan kuat pada transparansi, integrasi digital, dan kerjasama regional. Di Indonesia, operasi seperti Operasi Wirawaspada Serentak 2025 yang baru saja diselesaikan pada Juli 2025 menargetkan pelanggaran spesifik seperti overstay visa atau penyelundupan manusia, menggunakan alat seperti body camera pada petugas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan aplikasi M-Paspor untuk pemantauan real-time yang berhasil meningkatkan performa penindakan administratif hingga 36,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Skala operasi di AS jauh lebih besar, dengan anggaran tahunan ICE mencapai sekitar 8 miliar dolar, yang memungkinkan penyebaran ribuan agen di seluruh negara dan pemanfaatan teknologi canggih seperti sistem biometrik nasional. Sementara Indonesia lebih bergantung pada kerjasama regional ASEAN untuk menangani isu pengungsi Rohingya, migran ekonomi dari negara tetangga, atau pengungsi dari Afghanistan. Dengan jumlah kasus tahunan yang relatif lebih kecil, namun seringkali rumit karena kondisi geografis kepulauan yang mencakup ribuan pulau dan garis pantai panjang. Selain itu, amandemen terbaru pada Undang-Undang Keimigrasian Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 telah memperketat pengawasan dan penegakan, termasuk perpanjangan validitas izin masuk kembali hingga lebih lama, tetapi dengan sanksi yang lebih tegas untuk pelanggaran.
yang menunjukkan upaya adaptasi terhadap arus migrasi regional. Transisi dari gambaran umum ini membawa kita ke landasan filosofis yang mendasari kebijakan, di mana AS mengadopsi pendekatan yang berakar pada prinsip keamanan nasional dan utilitarianisme ekonomi, yang seringkali bersifat restriktif terhadap migrasi tidak berdokumen, sementara Indonesia menekankan keseimbangan antara manfaat nasional dan pencegahan risiko. Landasan filosofis kebijakan keimigrasian AS didasarkan pada nilai-nilai liberal seperti hak asasi manusia dan peluang ekonomi, tetapi dipengaruhi kuat oleh paradigma pasca 9/11 yang memandang imigrasi sebagai potensi ancaman terorisme dan beban ekonomi, sehingga mendorong pendekatan enforcement first atau penegakan hukum sebagai prioritas utama. Hal ini tercermin dalam Immigration and Nationality Act atau INA tahun 1952 yang telah direvisi berkali-kali, yang tidak hanya mengatur proses masuk legal, tetapi juga menekankan pencegahan dan penghukuman bagi pelanggar dengan elemen kriminalisasi untuk mencegah migrasi ilegal. Pada tahun 2025, di bawah administrasi Trump yang menekankan America First, filosofi ini semakin diperkuat melalui executive order seperti Protecting the American People Against Invasion yang dikeluarkan pada 20 Januari 2025, yang memerintahkan pemerintah federal untuk melindungi warga AS dari invasi dengan menegakkan hukum imigrasi secara ketat, termasuk deklarasi darurat nasional untuk memobilisasi sumber daya militer di perbatasan, serta pembatasan visa untuk melindungi lapangan kerja domestik. Selain itu, executive order lain seperti restricting the entry of foreign nationals to protect the United States from foreign terrorists and other national security and public safety threats pada Juni 2025, memperluas larangan masuk bagi warga negara tertentu yang dianggap beresiko, sambil secara selektif menyambut imigran terampil melalui program seperti H-1B visa untuk sektor teknologi. Pendekatan ini bersifat selektif secara implisit, memfavoritkan migran yang berkontribusi secara ekonomi atau memiliki ikatan keluarga, tetapi seringkali dikritik karena bias rasial implisit terhadap kelompok minoritas dari negara-negara berkembang, serta potensi untuk memisahkan keluarga dan melemahkan ekonomi melalui deportasi massal. Sebagai perbandingan, Indonesia menerapkan selective policy secara eksplisit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yang hanya mengizinkan orang asing masuk jika mereka memberikan manfaat nyata, seperti investasi atau keterampilan khusus, tanpa mengancam keamanan atau ketertiban umum, sehingga menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan nasional dan pencegahan risiko. Kesamaan antara keduanya terletak pada aspek selektivitas yang sama-sama bertujuan melindungi kepentingan domestik, tetapi perbedaannya mencolok. Filosofi AS lebih dinamis dan dipengaruhi oleh pergeseran politik partisan, misalnya dari kebijakan inklusif di era Obama ke restriktif di era Trump. Sementara Indonesia cenderung lebih stabil, berfokus pada kedaulatan negara dan kerjasama regional, tanpa elemen kriminalisasi yang sekuat AS, meskipun keduanya menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip hak asasi manusia secara konsisten, terutama dengan amandemen 2024 yang memperketat pengawasan di Indonesia. Dari filosofi ini, kita dapat melanjutkan ke struktur hukum yang menjadi kerangka operasional, di mana teori sistem hukum Lawrence M. Friedman membantu menganalisis institusi dan prosedur yang menjalankannya. Menurut teori Friedman, struktur hukum mencakup organisasi, institusi, dan prosedur yang mendukung penerapan hukum. Dan di AS, struktur ini bersifat federal serta terdesentralisasi, yang seringkali menyebabkan efisiensi sekaligus ketegangan antar tingkat pemerintahan. Penindakan keimigrasian berada di bawah DHS sebagai lembaga utama, dengan AS sebagai agen pelaksana untuk operasi internal seperti investigasi dan deportasi, CBP untuk pengamanan perbatasan yang mencakup patroli di lebih dari 3.000 mil perbatasan selatan, dan USCIS yang mendukung aspek administratif untuk memverifikasi status imigran. AS yang dibentuk pada 2003 dari penggabungan layanan bea cukai dan imigrasi sebelumnya dipimpin oleh Acting Director Todd M. Lyons sejak Maret 2025 dengan Deputy Director Madison Sheehan yang ditunjuk untuk memperkuat eksekusi kebijakan deportasi massal di bawah administrasi saat ini. Hubungan dengan lembaga lain sangat erat. AIS bekerja sama dengan Department of Justice untuk penuntutan pidana melalui pengadilan federal, berbagi data dengan Interpol untuk menangkap buronan internasional, dan berkoordinasi dengan pemerintah negara bagian serta lokal untuk operasi bersama, meskipun ada resistensi dari sanctuary cities seperti San Francisco yang menolak kerjasama untuk melindungi komunitas imigran dari enforcement federal yang dianggap berlebihan. Alur kerja dimulai dari identifikasi pelanggar melalui patroli CBP atau tips dari masyarakat, dilanjutkan dengan penangkapan, penahanan di fasilitas AIS yang dapat menampung hingga 34.000 orang sehari, proses hearing administratif di pengadilan imigrasi di bawah Executive Office for Immigration Review atau EOIR, Department of Justice, dan akhirnya deportasi melalui Enforcement and Removal Operations atau ERO,
yang mengangkut individu ke lebih dari 150 negara mitra. Dengan penambahan sumber daya seperti video kampanye Making America Safe Again untuk mendukung awareness publik. Kendala dalam struktur ini meliputi fragmentasi antar agen yang menyebabkan duplikasi tugas dan inefisiensi, backlog kasus mencapai jutaan karena kurangnya hakim imigrasi, fluktuasi dana federal yang dipengaruhi oleh persetujuan Kongres, seperti alokasi 170 miliar dolar melalui H.R. 1 One Big Beautiful Bill pada Juli 2025 untuk keamanan perbatasan, serta isu hak asasi seperti overcrowding di detensi selama pandemi atau bencana alam yang diperburuk oleh standar detensi baru pada 2025 yang menekankan pemisahan berdasarkan gender dan pencegahan ideologi tertentu. Sebagai perbandingan, struktur di Indonesia lebih sentralisasi di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan hubungan ke Kementerian Luar Negeri untuk diplomasi dan Badan Keamanan Laut untuk pengawasan maritim, sehingga alur kerja lebih sederhana tanpa konflik federal, meskipun kendala seperti keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia sering menghambat respon cepat terhadap migrasi ilegal di ribuan pulau yang coba diatasi melalui inisiatif digital seperti dashboard monitoring. Transisi ke substansi hukum Friedman yang membahas aturan dan norma substantif menunjukkan bagaimana struktur ini diisi dengan konten hukum yang spesifik dan terus berkembang. Substansi hukum di AS didasarkan pada Immigration National Act 1952 sebagai fondasi utama, yang direvisi melalui undang-undang seperti Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act 1996 untuk memperkuat sanksi, termasuk peningkatan denda dan hukuman penjara, serta update terkini melalui H.R. 1 2025 yang mengintegrasikan kebijakan border security dengan reformasi imigrasi. Lalu, apa itu H.R. 1 2025? Ini merupakan undang-undang yang juga dikenal sebagai One Big Beautiful Bill. Adalah undang-undang di Amerika Serikat yang mengalokasikan dana sebesar 170 miliar dolar untuk keamanan perbatasan dan teknologi, sehingga dapat memperkuat penegakan hukum imigrasi dengan penambahan agen dan personel militer di perbatasan. Undang-undang ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan keamanan perbatasan dengan reformasi imigrasi. Sanksi administratif. Jenis pelanggaran administratif mencakup unauthorized entry, overstay visa lebih dari 180 hari yang dapat mengakibatkan larangan masuk ulang hingga 10 tahun, atau kegagalan untuk meninggalkan negara setelah perintah deportasi. Sementara kejahatan pidana meliputi re-entry ilegal setelah deportasi, hukuman hingga 20 tahun penjara jika melibatkan kejahatan sebelumnya, penyelundupan manusia yang sering terkait dengan kartel narkoba, pemalsuan dokumen identitas, dan keterlibatan imigran dalam kejahatan serius seperti perdagangan manusia atau terorisme. Alur penindakan administratif dimulai dari apprehension oleh CBP atau ICE, diikuti detensi sementara, hearing di pengadilan imigrasi di bawah EOIR Department of Justice, di mana imigran dapat mengajukan asylum atau voluntary departure, dan berakhir dengan removal order jika terbukti bersalah, dengan opsi banding ke Board of Immigration Appeals. Untuk sanksi pidana, kasus dirujuk ke Department of Justice untuk prosecution di pengadilan federal, dengan prioritas pada criminal aliens, seperti pelaku kekerasan, di mana 70% arrest ICE pada 2025 difokuskan pada kategori ini. Dan hukuman penjara dijalani sebelum deportasi, seringkali melibatkan kerjasama dengan FBI untuk investigasi mendalam. Kendala dalam substansi ini termasuk ambiguitas definisi public safety threat yang memungkinkan interpretasi subjektif, backlog hearing yang mencapai ratusan ribu kasus karena pandemi COVID-19 dan peningkatan migrasi, serta ketidakadilan prosedural seperti kurangnya hak pengacara gratis bagi imigran miskin yang sering melanggar prinsip due process dan menyebabkan deportasi salah. Meskipun reformasi seperti revisi Child Status Protection Act atau CSPA oleh USCIS pada 2025 memberikan perlindungan usia lebih baik untuk anak imigran. Dibandingkan dengan Indonesia, substansi AS lebih kepada orientasi pidana dengan hukuman berat. Sementara UU Keimigrasian 2011 yang diamandemen pada 2024 mengatur pelanggaran seperti overstay dengan denda hingga 500 juta rupiah atau penjara 5 tahun dan penyelundupan dengan hukuman 5 hingga 15 tahun. Dengan alur administratif yang lebih cepat melalui deportasi langsung tanpa hearing rumit, meskipun kendala serupa seperti backlog di pengadilan imigrasi dan kurangnya akses hukum bagi migran asing, yang diatasi melalui inisiatif seperti Golden Visa baru untuk menarik investasi asing. Dari substansi ini, budaya hukum Friedman menjadi faktor penentu bagaimana hukum diterima dan diterapkan dalam masyarakat yang seringkali mencerminkan polarisasi sosial dan politik.
Budaya hukum di AS terhadap keimigrasian sangat polarisasi, di mana sebagian masyarakat, terutama di negara bagian konservatif seperti Texas, melihat imigrasi sebagai ancaman ekonomi dan keamanan, mendukung kebijakan ketat seperti pembangunan dinding perbatasan atau deportasi massal di bawah Project 2025 yang merekomendasikan pemisahan keluarga, pembatasan akses pengacara, dan penghapusan program visa diversity untuk demolish immigration secara radikal. Sementara itu, kelompok progresif menekankan nilai inklusif, hak asasi, dan kontribusi imigran terhadap ekonomi seperti di sektor pertanian atau teknologi Silicon Valley dengan dukungan dari NGO seperti ACLU dan American Immigration Council yang mengadvokasi reformasi humane melalui tuntutan hukum dan kampanye publik. Persepsi ini dipengaruhi oleh media yang sering memperkuat stereotip kriminal imigran, debat politik yang memanfaatkan isu ini untuk kampanye pemilu, serta pengaruh organisasi seperti Human Rights Watch yang menyoroti pelanggaran di detensi sehingga menciptakan resistensi lokal seperti sanctuary policies yang melindungi imigran dari enforcement federal. Di Indonesia, budaya hukum lebih kolektif dan berbasis kedaulatan, dengan masyarakat umumnya mendukung selective policy sebagai bentuk perlindungan nasional, meskipun ada empati terhadap pengungsi regional seperti dari Afghanistan, tapi kurangnya kesadaran publik tentang hak imigran sering menjadi kendala, berbeda dengan AS yang memiliki gerakan advokasi kuat dari masyarakat sipil. Akhirnya, isu-isu ini mengarah pada permasalahan utama di AS, termasuk backlog kasus yang membengkak, hingga jutaan karena sumber daya terbatas, kondisi detensi inhumane dengan laporan overcrowding, dan kekurangan medis yang memicu tuntutan hukum, dampak psikososial pada anak imigran seperti trauma pemisahan keluarga, polarisasi politik yang menghambat reformasi bipartisan, serta ancaman deportasi massal di bawah inisiatif seperti Project 2025 yang menghapus program visa diversity dan membatasi migrasi keluarga, yang dapat melemahkan ekonomi dengan mengusir pekerja esensial. Yang telah dilakukan termasuk Executive Order 2025 untuk memperkuat enforcement dengan penambahan agensi BP dan militer di perbatasan, alokasi dana $170 miliar melalui HR1 untuk keamanan perbatasan dan teknologi, revisi aturan USCIS untuk perlindungan usia anak dalam Child Status Protection Act, serta kampanye advokasi oleh American Immigration Council untuk meningkatkan due process, meskipun tantangan tetap ada seperti penurunan encounter di perbatasan selatan hingga 93% pada Mei 2025 dibanding tahun sebelumnya. Di Indonesia, isu serupa seperti koordinasi maritim yang lemah dan data migran tidak lengkap, dengan gap hingga 5,3 juta pekerja migran, ditangani melalui operasi serentak dan digitalisasi seperti dashboard monitoring, serta amandemen hukum untuk mempertegas enforcement, sambil memperpanjang izin re-entry, menunjukkan pendekatan adaptif meskipun skala lebih kecil, sehingga kedua negara terus berupaya menyeimbangkan keamanan dengan kemanusiaan dalam konteks global yang semakin kompleks, di mana AS lebih bergantung pada kekuatan eksekutif, sementara Indonesia pada regulasi nasional yang stabil. Berikut adalah beberapa kesimpulan inti yang dirangkum, mencerminkan kompleksitas sistem penindakan keimigrasian di AS serta perbandingannya dengan Indonesia. 1. Sistem penindakan keimigrasian AS yang kompleks dan berorientasi keamanan. Sistem hukum penindakan keimigrasian di AS yang dikelola oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, DHS, melalui agen seperti ICE, CBP, dan USCIS, merupakan sistem yang sangat kompleks dan dinamis, dirancang untuk menjaga kedaulatan perbatasan sambil mengakomodasi kebutuhan ekonomi dan kemanusiaan. Pada tahun 2025, di bawah administrasi Trump kedua, sistem ini menangani jutaan kasus imigrasi per tahun, dengan lebih dari 352.000 penangkapan dan 324.000 deportasi dalam 200 hari pertama, menunjukkan pendekatan ketat yang memprioritaskan ancaman keamanan publik seperti pelaku kejahatan serius. Pendekatan ini didukung oleh teknologi canggih seperti biometrik dan drone, serta pendanaan besar melalui HR1 2025, 170 miliar US dollar, namun dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia, seperti pemisahan keluarga dan kondisi detensi yang tidak manusiawi, yang mencerminkan ketegangan antara keamanan nasional dan nilai-nilai demokrasi. 2. Perbandingan dengan Indonesia, fragmentasi versus sentralisasi. Berbeda dengan AS yang memiliki struktur federal dan terfragmentasi,
penindakan keimigrasian di Indonesia dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan fokus pada transparansi dan digitalisasi, seperti penggunaan body camera dan aplikasi M-Paspor dalam operasi seperti Wirawaspada Serentak 2025, yang meningkatkan efisiensi hingga 36,71%. Skala operasi AS jauh lebih besar dengan anggaran AIS 8 miliar US dollar, sedangkan Indonesia menghadapi tantangan geografis kepulauan dan keterbatasan sumber daya, namun lebih adaptif melalui kerjasama regional ASEAN dan amandemen UU Keimigrasian 2024 yang mempertatan pengawasan sambil memperpanjang izin re-entry. Keduanya bertujuan melindungi kepentingan nasional, tetapi AS lebih kriminalisasi, sementara Indonesia lebih berorientasi pada manfaat ekonomi dan stabilitas regional. 3. Filosofi Enforcement First AS versus Selective Policy Indonesia. Landasan filosofis keimigrasian AS berakar pada nilai liberal, namun didominasi paradigma pasca 911, yang memandang imigrasi sebagai ancaman, mendorong pendekatan enforcement first melalui INA 1952 dan Executive Order 2025 seperti Protecting the American People Against Invasion, yang berbeda dengan Indonesia yang menerapkan selective policy eksplisit melalui UU Keimigrasian 2011 yang mengutamakan masuknya migran yang bermanfaat tanpa mengganggu ketertiban. Filosofi AS lebih dinamis dan dipengaruhi perubahan politik partisan, sementara Indonesia lebih stabil dengan fokus pada kedaulatan, meskipun keduanya menghadapi tantangan dalam menegakkan hak asasi manusia, terutama dengan kebijakan restriktif AS yang dikritik karena bias rasial dan deportasi massal. 4. Struktur hukum federal AS versus terpusat Indonesia. Menurut teori Lawrence M. Friedman, struktur hukum AS bersifat federal dan terdesentralisasi dengan ICE, CBP, dan USCIS di bawah DHS yang menyebabkan efisiensi sekaligus inefisiensi seperti duplikasi tugas dan backlog jutaan kasus karena kekurangan hakim imigrasi. Indonesia memiliki struktur terpusat di bawah Dirjen Imigrasi dengan alur kerja lebih sederhana namun terhambat oleh keterbatasan teknologi dan sumber daya. Resistensi dari Sanctuary Cities di AS dan kerjasama dengan DOJ serta Interpol menunjukkan kompleksitas, sedangkan Indonesia lebih mengandalkan Kementerian Luar Negeri dan Badan Keamanan Laut dengan inisiatif digital seperti dashboard monitoring untuk mempercepat respons. 5. Substansi hukum, pidana berat di AS versus administratif cepat di Indonesia. Substansi hukum AS berbasis INA 1952 diperkuat oleh HR 1 2025 dengan sanksi berat untuk pelanggaran pidana seperti re-entry ilegal hingga 20 tahun penjara dan fokus pada criminal aliens yaitu 70% penahanan ICE 2025. Indonesia melalui UU Keimigrasian 2011 dan Amandemen 2024 memberlakukan denda Rp500 juta atau penjara 5 tahun untuk overstay dengan deportasi langsung yang lebih cepat. Kendala di AS meliputi ambiguitas definisi public safety threat dan kurangnya akses pengacara gratis, sementara Indonesia menghadapi backlog serupa, namun dengan skala lebih kecil, ditangani melalui inisiatif seperti Golden Visa. 6. Budaya hukum terpolarisasi di AS versus kolektif di Indonesia. Budaya hukum di AS sangat terpolarisasi, dengan pandangan konservatif mendukung kebijakan ketat seperti Project 2025 yang merekomendasikan pemisahan keluarga dan penghapusan visa diversity, dan progresif yang menekankan kontribusi imigran, didukung oleh NGO seperti ACLU. Indonesia memiliki budaya hukum kolektif berbasis kedaulatan, dengan dukungan masyarakat terhadap selektif polisi, meskipun kurangnya kesadaran tentang hak imigran menjadi kendala. Polarisasi di AS diperburuk oleh media dan politik, sedangkan Indonesia lebih homogen, namun kurang memiliki gerakan advokasi kuat. 7. Tantangan dan upaya penanganan. Tantangan utama di AS meliputi backlog kasus, kondisi detensi inhuman, trauma anak imigran dan polarisasi politik, dengan upaya seperti Executive Order 2025, pendanaan HR1, dan revisi CSPA. Indonesia menghadapi isu koordinasi maritim dan data migran yang lemah, ditangani melalui operasi serentak dan digitalisasi. Keduanya berupaya menyeimbangkan keamanan dan kemanusiaan, dengan AS lebih bergantung pada kebijakan eksekutif yang fluktuatif dan Indonesia pada regulasi stabil. Namun keduanya masih menghadapi kritik atas pelanggaran hak asasi manusia dan efisiensi sistem. Demikian penjelasan yang diberikan, semoga bermanfaat.
Dukung terus channel ini dengan menekan tombol Tuh, like dan rekan, subscribe. nggak terasa ya udah Terima mau kasih. selesai. Toh iya, tonton terus ya kelanjutan konten seru lainnya di channel kita. Dah.